Hello everyone, we are going to learn about degree of comparison. Tantinium channel. First of all, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar tentang tingkat perbandingan ya di dalam bahasa Inggris. Kalau kalian lihat di tayangan ini nih. Nah, ini nih ada 2 ekor hewan di sini antara kucing dan anjing. Saya bandingkan nih, menurut saya bahwa kucing ini lebih lucu daripada anjing. Menurut saya loh ya. Nah, kok bukannya funny itu funny pakai Y ya? Kok bisa-bisanya jadi funnier? Nah, mau tahu kan lebih lanjut? Kita langsung ke slide berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Tantinium Channel. Yap. Jadi, degree of comparison ini berkaitan dengan adjectives. Adjective itu artinya adalah kata sifat. Nah, contohnya banyak banget. Cuma Miss Tanti di sini kasih contoh beberapa aja ya. Yakni ada short, pendek, gentle, lemah lembut, handsome, ganteng, narrow, sempit, sad, sedih, happy, gembira, beautiful, cantik, fat, gemuk, thin, tipis. Oke, sekarang pertanyaannya adalah read, walk, drink masuk adjektif enggak? Enggak dong, karena itu masuknya adalah kata kerja. Kenapa? Karena itu adalah sebuah aktivitas. Sedangkan kata sifat biasanya dia menjelaskan lebih spesifik dari kata benda apapun yang sedang diterangkannya. Di dalam degree of comparison ini berkaitan dengan bunyi suku kata di dalam kata sifat. Contoh short. Short bunyi suku katanya hanya 1. Gentle ada 2. Gen 1, 2, tall. Handsome, hand 1, some 2. Begitu pula sampai ke bawah. Sudah paham ya? Balik lagi nih ke degree of comparison. Jadi, dalam tingkat perbandingan bahasa Inggris ini terdiri dari 3, positif, komparatif, dan juga superlatif. Apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah positif. Jadi, semua kata adjective tinggal ditambahkan as, adjective as, yang maknanya adalah sama, jadi sebanding. Jadi ini nggak ada bandingannya gitu, tapi artinya adalah sama rata. Mau ada 1, 2, 3 suku kata, semuanya tinggal tambahkan s dan juga s. Contohnya beautiful, ya handsome itu kan beda ya. Ada beau 1, c 2, full 3. Sama, s beautiful s. Sama juga dengan big. Big cuma 1 nih bunyi suku katanya. S, big s. Juga handsome. Handsome cuma 2. S, handsome s. Selanjutnya yakni as, pretty as. Lalu kemudian as, smart as. Dilihat kata pretty, terakhirnya y ya. Kalau yang lainnya ada aturannya. Begitu pula dengan smart ataupun handsome. Tapi untuk positif itu gampang dihafal. Kenapa? Karena tidak ada aturannya. Tinggal tambahkan s di depan dan juga s di belakang. Selanjutnya yakni comparative degree. Maksudnya adalah used to compare two things, yaitu membandingkan 2 hal atau 2 benda deh. Jadi kalau nggak ada yang dibandingin berarti bukan komparatif. Oke, kalau tadi yang positif adalah hal persamaan, jadi sekarang komparatif adalah membandingkan 2 atau lebih suatu benda atau suatu hal. Nah, ini ada aturannya nih. Kalau ada 1 suku kata atau one syllable, tambahkan er ya. Contohnya young. Young itu kan 1 suku kata. Younger gitu. Atau smart, smarter. Smart itu kan 1 kan. Oke. Kemudian jika lebih dari 1 suku kata nih, more than one syllable, use more. Contohnya adalah more handsome. Seperti tadi ya, handsome ada 2 suku kata. Nah, jika lagi nih diakhiri atau kata sifatnya diakhiri dengan huruf y, contohnya yakni happy, pretty, banyak ya. Jadi happy ada y-nya di akhir, itu diganti menjadi happier, y-nya diganti menjadi i. Oke, ini untuk komparatif. Nah, ada syarat lainnya lagi nih.
Kalau misal nih ada satu kata sifat yang memiliki posisi konsonan, vowel, dan juga konsonan. Konsonan itu adalah huruf mati, vowel adalah huruf hidup. Contohnya adalah A, I, U, E, O. Dan juga konsonan. Contohnya adalah big. B itu adalah konsonan, I adalah vowel, G adalah konsonan. Sehingga kata yang terakhir harus didouble. Jadinya big, tambahkan lagi G, bigger. Lalu fat. F konsonan, A vowel, T konsonan. Jadinya fatter. T-nya harus didouble. Sama juga dengan thin. Ada THIN. H-nya itu konsonan, I-nya itu vowel, N-nya itu konsonan. Jadinya thinner, N-nya didouble. Begitu ya. Kita masuk ke contoh kalimatnya, yakni tall, tinggi. Theo is taller than Martha. Kalian lihat di sana ada Theo itu lebih tinggi daripada Martha. Ada yang dibandingkan antara Theo dan Martha. Theo is, kamu pakainya is ya, karena Theo hanya satu. Oke, taller than. Selanjutnya ada susu. Pakai kata sifatnya delicious. Milk is more delicious than coffee. Delicious, ada berapa sih syllable atau ada berapa suku katanya? Delicious. Ada 3. Oke, berarti pakainya more. Lalu kemudian menggunakan kata happy. Happy. She is happier than he is. Kenapa sih harus depannya she is, lalu terakhirnya kok ada he is? Ini untuk menunjukkan bahwa ada yang dibandingkan. Oke. She is, bukan she are. Oke. Jadi si subjek tunggal pakainya is. And then she is happier than I am. Ini hanya untuk contoh membandingkan antara kalimat yang awal. Dan kalimat yang terakhir ini tidak menggunakan to be. To be itu tadi is, are. Contohnya adalah she went to school earlier than they did. Jadi she went. Went itu menggunakan kata kerja to school earlier than, lebih dini daripada they did. Gitu. Oke, paham ya semuanya? Nah, sekarang tentang superlatif nih, yang ketiga. Namanya juga super, yakni tidak ada tandingannya. Contohnya nih, menara itu paling tinggi di kota itu. Dan misalnya nih, si Doni adalah anak yang tertua di keluarga itu. Artinya tidak ada tandingannya dong. Nah, ini namanya superlatif. Aturannya adalah jika memiliki satu suku kata, contohnya adalah young, kamu tinggal kasih the youngest, tinggal tambahkan est. Tapi kalau lebih dari satu suku kata, contohnya adalah beautiful, ya, kamu tinggal menggunakan the most beautiful. Dan jika kata sifatnya berakhiran dengan huruf y, tinggal tambahkan est. Dan y-nya itu diganti ya menjadi i. Contohnya adalah happy, jadinya happiest. Begitu pula kata sifat yang berakhiran dengan er, le, or, dan au, tinggal ditambahkan est. Contohnya adalah narrow, jadinya the narrowest. Ingat ya, ada the-nya, karena apa? Ini adalah ter. Ada juga nih kata sifat yang tidak perlu ditambahkan est. Jadi ini biasanya hafalan ya. Contohnya adalah good, bad, dan juga lainnya. Kenapa good? Good akan berubah menjadi the best. Lalu kemudian bad menjadi the worst. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau menghafalkan dari positif yang, comparative younger than, superlatif the youngest. Contohnya, saya punya kata beautiful. Jadinya gimana dong? Beautiful atau as beautiful as, more beautiful than, the most beautiful. Kemudian kata sifat short. Jadinya gimana dong? As short as, shorter than, the shortest. Gimana? Paham ya?
Nah, ada tabelnya, bisa kalian download di link deskripsi video ini. Nah, sekarang kita latihan soal dulu ya. Yang atas sendiri, yaitu Mrs. Martha is as bla 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 nice as Mr. Bob. Jadi di sana kalau udah ada tanda S sama S, udah gampang banget. Berarti ini positif. Tinggal jawabannya adalah as nice as. Yeah! Selanjutnya yang kedua yakni Kilimanjaro is the bla 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 high mountain of Africa. Kalian lihat tidak ada bandingannya. Apa yang dibandingkan? Nggak ada. Ini lagi nerangin Kilimanjaro. Masih inget ya, kalau nggak ada bandingannya berarti dia yang paling atau yang ter. Sehingga jawabannya pasti superlatif. Jawabannya yakni the highest. Kenapa highest? Karena aturannya adalah jika ada one syllable tinggal tambahkan est yaitu highest. Yeah! Oke, selanjutnya yang terakhir yakni my brother is bla 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 old than my cousin. Jadi gampang banget nih, ada than-nya udah kelihatan dan ada yang dibandingkan antara dua nih. Jadi jawabannya sudah pasti is older than. Jadi gimana? Udah paham ya? Sekarang saatnya kuis. Kira-kira jawabannya apa ya? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar video ini. Dan selalu semangat untuk belajar. Have a nice day everyone.